Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi otot di mata kuliah fisiologi ternak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulida Niptu Zahra dengan NIM 444624088. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yuk simak bareng-bareng teman-teman. Apa sih itu fisiologi otot? Fisiologi otot adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur, sifat, serta mekanisme kerja otot dalam menghasilkan gerakan tubuh, mempertahankan postur, dan menjalankan fungsi organ. Otot sendiri merupakan jaringan tubuh yang tersusun atas sel-sel khusus yang mampu berkontraksi dan relaksasi sebagai respon terhadap rangsangan, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan, pemompaan darah, dan pergerakan organ dalam. Fungsi fisiologis ada 5. Yang pertama ada menghasilkan gerakan tubuh dan organ. Yang kedua mempertahankan postur dan stabilitas sendi. Yang ketiga mengatur pergerakan isi organ dalam atau peristaltik. Yang keempat memompa darah atau otot jantung. Yang kelima berperan dalam termoregulasi melalui produksi panas. Klarifikasi atau jenis otot, jaringan otot. Yang pertama itu ada otot rangka, itu bersifat volunteer, serabut panjang silindris, dan multinukleus, kontraksi cepat kuat namun mudah lelah. Yang kedua itu otot jantung yang bersifat involunteer dan ritmis, memiliki diskus interkalari, mengandung jump junction untuk sinkronisasi kontrol. Yang terakhir ada otot polos, itu bersifat involunteer, kontraksi lambat dan tahan lama, dipengaruhi sistem saraf, otonom, dan hormon. Selanjutnya ini ada struktur dan organisasi otot rangka. Pada slide ini ditunjukkan tingkat organisasi otot rangka yang tersusun secara hierarkis. Struktur terbesar adalah otot, yang secara makroskopis berfungsi menghasilkan gerakan tubuh. Otot tersusun atas beberapa fasikulus, yaitu berkas-berkas serabut otot yang dibungkus oleh jaringan ikat perimisium. Setiap fasikulus terdiri atas serabut otot atau sel otot, yang terbentuk silindris panjang dan bersifat multinukleus. Di dalam setiap serabut otot terdapat banyak miofibril, yaitu struktur kontraktil yang memanjang sejajar dengan sumbu sel. Miofibril tersusun dari unit-unit berulang yang disebut sarkomer. Sarkomer merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari otot rangka. Tempat terjadinya interaksi antara filamen dan miosin, pemendekan sarkomer inilah yang terjadi dasar terjadinya kontraksi otot secara keseluruhan. Yang kedua, struktur sarkomer. Itu ada 3. Yang pertama, batas awal dan akhir satu sarkomer itu garis Z, pita I, daerah terang dan hanya berisi filamen aktin, pita A, daerah gelap yang berisi filamen miosin, zona H, bagian tengah pita A yang hanya berisi filamen miosin. Garis M itu adalah garis tengah sarkomer yang mengandung protein penyangga untuk menstabilitaskan posisi filamen miosin. Yang kedua itu filamen aktin bersifat tipis dan miosin bersifat tebal. Protein regulator yang menghasilkan troponin dan tropomiosin. Sini ada alur mekanisme kontraksi otot. Itu yang pertama ada influx saraf yang melepaskan ACH neuromuscular junction. Yang kedua depolarisasi sarkolema yang menghasilkan potensial aksi melalui tubulus T. Yang ketiga retikulum sarkoplasma melepas CA2+. Yang keempat CA2
berikatan dengan troponin yang menghasilkan tropomiosin bergeser. Yang kelima, terjadinya ikatan aktin dan miosin. Yang keenam, sarkomer memendek serta menghasilkan kontraksi otot. Siklus jembatan silang dan mekanisme relaksasi otot. Siklus jembatan silang ini ada 3. Yang pertama itu ada ATP berikatan kepada kepala miosin yang menghasilkan miosin terlepas dari aktin. Yang kedua, hidrolisis ATP yang menghasilkan kepada miosin berenergi tinggi. Yang ketiga, miosin berikatan kembali dengan aktif. Sedangkan dari mekanisme relaksasi otot itu ada 3 juga. Yang pertama ada infus saraf berhenti, ACH dipecah oleh asetilkolinesterase. Yang ketiga itu ada Ca2+ dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma oleh Ca2+ sampai ke ATPase atau SERCA. Selanjutnya ada sumber energi kontraksi otot. Yang pertama ada ATP intraseluler atau sangat terbatas. Yang kedua ada fosfokreatin atau cadangan energi cepat. Yang ketiga, glikolisis anaerob yang menghasilkan asam laktat. Yang keempat, fosforilasi oksidatif yang menghasilkan energi jangka panjang. Nah, tipe serabut otot ini ada 2. Tipe 1 itu kontraksinya sangat lambat, tahan lelah, dan banyak mitokondrianya. Kalau kontraksi ini sangat lambat tuh artinya otot ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kontraksi maksimal dibandingkan tipe 2. Versi tahan lelahnya ini karena metabolisme energi utamanya melalui respirasi aerobik, mitokondrianya itu banyak karena mitokondrianya diperlukan untuk menghasilkan ATP secara efisien melalui oksidasi lemak dan glukosa. Fungsinya ini cocok untuk aktivitas ketahanan seperti berjalan jauh, lari jarak jauh, dan berdiri lama. Warna ototnya ini biasanya merah karena mengandung banyak mioglobin. Proteinnya pengikat oksigen. Sedangkan tipe 2 itu kontraksinya cepat karena mampu menghasilkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Mudah lelah karena energi utamanya itu berasal dari glikolisis anaerob yang cepat tetapi tidak efisien dan mengandalkan glikolisis. Nah, ini fungsinya ini cocok untuk aktivitas cepat dan kuat seperti sprint, angkat beban, dan lompat tinggi. Warna ototnya itu biasanya pucat atau putih karena sedikit mioglobinnya. Kesimpulannya, fisiologis otot melibatkan interaksi kompleks antara infus saraf, ion Ca2+, protein kontraktil, dan sistem metabolisme energi yang memungkinkan terjadi kontraksi dan relaksasi otot secara terkoordinasi. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.